Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Biji Bincang Jiwa. Tempat kita membahas isu-isu lingkungan dengan lebih mendalam. Saya Aslina dan hari ini kita akan membahas fenomena yang cukup miris. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu bintang tamu kita yaitu Kak Ica Novia. Halo. Nah Kak Ica, baru 3 hari yang lalu kan komunitas Pandawara telah berhasil membersihkan Sungai Citarum, tapi sampah kembali memenuhi aliran sungai tersebut. Nah, saya mau nanya nih. Tapi sebelum ke topik utama, saya ingin bertanya tentang Pandawaranya sendiri. Bisakah Kak Ica jelaskan siapa sih Pandawara Group dan bagaimana komunitas ini awalnya terbentuk? Oke, untuk Pandawara Group sendiri pasti udah dikenal ya, sama masyarakat tuh pasti udah dikenal banget. Nah, Pandawara Group sendiri itu sebuah komunitas yang dibentuk oleh 5 pemuda asal Bandung. Yang di sini kegiatan dari komunitas itu sendiri tuh lumayan positif, yaitu untuk lingkungan, terutama tentang kebersihan tentang sampah. Nah, mereka di sini, komunitas mereka sendiri ini juga memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk mempromosikan kegiatan bersih-bersih dan juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan mereka. Nah, di sini mereka juga tidak hanya fokus pada kegiatan pembersihan, tetapi juga mengadakan seperti seminar dan kampanye seperti tujuannya edukasi gitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri tentang pentingnya menjaga kebersihan. Nah, Pandawara Group ini juga bukan komunitas yang biasa, karena terpantau dari beberapa konten dan kegiatan yang dilakukan itu juga cukup sering mengadakan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk seperti influencer atau artis-artis terkenal kayak biasa kita lihat itu kayak Erika Ricardo, Owen, dan banyak banget artis atau orang-orang terkenal yang pernah ikut dalam sana. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap inisiatif bersih-bersih yang dilakukan oleh Pandawara Group ini, Kak? Oke, inisiatif masyarakat ya. Sebenarnya ini terbagi jadi dua dampak. Pertama, dampak positif. Dengan kegiatan yang Pandawara lakukan, tentu ada masyarakat yang setuju. Ya kan? Pasti ada yang setuju dengan cara ikut berpartisipasi, ikut turun langsung dalam kegiatan yang mereka lakukan, bersih-bersih itu contohnya. Kedua, ada impact yang negatif. Gak jarang dong, kayak misalnya itu bisa pernah lihat di komennya kayak hujat-hujatan itu pasti ada kan. Nah, hujatan itu kadang tuh kayak membuat atau punya sebuah opini kalau kebersihan yang dilakukan pada orang dia yang untuk sepeda. Ya kan, pernah lihat pasti kayak gitu, mereka atau komentar kayak kok bersihin sungai atau kotor kok marah lagi, itu kan memang tugas kalian gitu. Komentar-komentar kayak gitu gak jarang dan sering malah bahkan diterima oleh mereka sendiri. Nah, sebenarnya kendala-kendala kayak gitu itu yang seharusnya nggak dilakukan. Nah, kita ke topik utama nih Kak, tentang yang 3 hari yang lalu. Mengapa sampah kembali menumpuk di Sungai Citarum meskipun telah dibersihkan? Oke. Berarti ini lebih ke alasan. Alasannya mungkin yang bisa saya sampaikan itu kurangnya kesadaran dari masyarakat sih. Jadi kayak sungainya udah dibersihin sama Pandawara, udah masuk konten juga kan, pasti udah dikenal banyak orang. Nah, tapi kesadaran mereka akan menjaga lingkungan itu sendiri itu susah. Sering pernah nggak sih kayak di konten itu bilang sungainya udah bersih, terus tahu-tahu ada masyarakat yang sengaja kayak sama gitu, yang nanti itu kayak percuma kan jadinya. Jadi selain karena kurang kesadaran diri, pola pikir mereka itu juga harus diubah. Kenapa? Karena itu mempengaruhi kebiasaan dan tindakan mereka. Selama ini kan tindakan mereka tentang kayak gitu kan nggak pernah ditegur, jadi kayak ya udah sampahnya udah bersih jadi di sungai ini bersih nih, apa kita buang lagi aja di situ. Jadi kayak percuma, pasti tindakan mereka itu pasti percuma. Jadi di situ yang sebenarnya kita harus ubah lagi pola pikir mereka, dan cara mengubah pola pikir itu pasti dengan edukasi tentang lingkungan yang biasa juga dilakukan sama Pandawara. Oke, lanjut. Apa faktor utama
faktor utama yang menyangkut Sungai Citarum kembali dipenuhi sampah? Faktor utama ya itu tadi kayak saya bilang, kesadaran masyarakat itu juga penting. Kedua, Pandawara sendiri juga sebenarnya harus melakukan sebuah tindakan juga kalau pembersihan sungai itu nggak cuma yang ada di pemukiman, tapi langsung ke sumber utama. Coba gini, bayangin, kalau misalnya aliran sungai di bagian bawahnya udah kamu bersihin, tapi di atasnya masih dipenuhi banyak sampah, jadinya enggak. Ya sampahnya jatuh. Nah, sampahnya tetap ke bawah kan, tetap di bawah nanti pasti bakal kotor. Nah itu yang tidak dilakukan sama Pandawara. Sebenarnya mereka bisa aja kalau misalnya mau bersihin di bawah juga itu sebenarnya terserah mereka. Tapi alangkah baiknya kan memang dibersihkan dari sumber utamanya. Kalau sampah-sampah dari sumber utama ini dibersihkan, oke, sungai juga bisa bersih. Dan tugas dalam menjaga kebersihan sungai itu kan juga bukan cuma untuk Pandawara sendiri. Dari pemerintah juga harus ada peran, dari masyarakat itu sendiri juga harus ada peran dalam menjaga lingkungan itu gitu. Nah, terus bagaimana Pandawara merespon kondisi Sungai Citarum yang kembali dipenuhi sampah tadi? Oke. Pandawara sendiri juga pasti belajar dari kesalahannya juga. Nah, di sini jadi mereka tuh ngelakuin banyak hal. Kayak misalnya melakukan aksi pembersihan lagi dan mengajak masyarakat agar langsung berpartisipasi dalam kebersihan sungai itu. Terus nggak jarang juga mereka di sungai itu tuh masang pagar sampah pagar sampah, jadi kayak biar sampahnya tuh nggak ngalir lebih jauh. Nah di situ dan juga mereka sampai masang CCTV biar apa, biar orang-orang yang ketahuan buang sampah sembarangan nih kayak Diberi sanksi. diberi sanksi. harus ada hukum yang tegas juga sih sebenarnya untuk orang-orang dan pelaku-pelaku kayak gini nih, karena ya ini juga jadi tantangan sebenarnya, dari baik tantangan dari Pandawara itu sendiri sama tantangan buat masyarakat itu juga. Pemerintah juga harusnya ikut turun tangan. Ya. Terus apa saja langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan kebersihan Sungai Citarum, Kak? Berarti langkahnya ya. Oke. Yang bisa dilakukan mungkin kayak yang dilakukan biasanya Pandawara atau melakukan kebaikan seperti membersihkan sungai. Tapi selain itu mungkin juga kayak yang saya bilang tadi, edukasi itu juga pasti penting. Nah, edukasi di sini bisa dari kayak penyampaian langsung ke masyarakat, atau kayak biasa Pandawara lakukan, yaitu memberikan informasi dari TikTok, Instagram, media sosial, dan juga bisa juga dengan Sina, dan intinya kayak penyampaian langsung ke mereka. Jadi masyarakat juga bisa lebih mengerti kalau menjaga harga lingkungan kita tuh penting. Terus selain melakukan edukasi ya, peningkatan sistem pengelolaan sampah itu juga perlu. Kayak misalnya dalam satu lingkungan pasti kadang dijumpai tempat-tempat sampah. Itu juga harus ada. Kenapa? Biar lingkungan itu tetap terjaga. Tidak cuma hanya di sungai, tapi di lingkungan sekitar kita gini, kayak misalnya di taman, di sekolah, itu tetap harus ada tempat sampah, dan juga harus dibilang. Bisa sampah kan ada 3 jenis ya, yang organik sama berbahaya. Nah, itu juga perlu. Seberapa besar peran masyarakat dalam menjaga kebersihan Sungai Citarum, Kak? Oke, peran masyarakat pastinya besar ya. Terutama karena masyarakat ini sendiri itu terlibat langsung sama kegiatan pembersihan sungai. Nah, pembersihan sungai ini kan di lingkungan mereka juga. Nah, itu yang tadi saya bilang, mereka itu sebenarnya juga nggak cuman membersihkan di lingkungan sekitar mereka, tapi membersihkan sampah dari sumber utamanya gitu. Karena ya yang saya bilang tadi, percuma kan kalau misalnya yang di bawah bersih tapi di atas tetap kotor, itu percuma. Nah, jenis sampah apa yang memenuhi Sungai Citarum, Kak? Kalau dari Kak Asiana jadi mikirnya apa? Mungkin organik, anorganik, bisa. Sampah pertanian, Bisa. Nah itu jadi satu konten dari Pandawara itu kan melihatkan kondisi sungai gitu ya. Saya pernah menemukan satu video, nah di mana dia menemukan sampah medis di sungai, seperti apa ya namanya, masker yang sekali pakai itu, dan APD pernah dibuang di sungai. Jadi itu sebenarnya juga termasuk sampah, dan mereka tuh sebenarnya tidak bisa terurai kan. Nah
Dan jenis-jenis sampah seperti ini yang seharusnya itu bisa dibuang sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, selain sampah-sampah itu bisa ada juga tadi seperti kakak bilang itu sampah organik, anorganik yang nggak bisa terurai kayak sampah plastik itu banyak banget. Dan limbah industri kayak yang tadi saya bilang masker, APD dan itu juga mengotori dan bahkan apa ya? Jadi sampah yang tidak bisa didaur ulang gitu. Jadi kayak seharusnya nggak dibuang di sana kan. Nah, selain itu juga ada sampah-sampah seperti kayak bahan kimia yang itu ngaruh banget kan sama kualitas air, apalagi ini buat masyarakat gitu. Sebenarnya penting untuk tahu jenis sampah itu penting, tapi kadang masyarakat apa ya kayak membiarkan hal itu aja gitu, kayak nggak teredukasi kan jadinya. Nah, apakah pemerintah telah melakukan langkah konkret untuk menangani permasalahan sampah ini, Pak? Pemerintah harusnya punya peran ya. Pertama, kita belum ini kalau misalnya salah saya mohon maaf. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri dan sepengetahuan saya, hukum tentang sampah ini belum ada. Terutama hukum yang mengatur tentang kebijakan kayak orang yang membuang sampah atau orang yang tidak menjaga lingkungan itu kayaknya belum ada. Ini sepengetahuan saya ya. Nah, sebenarnya tindakan-tindakan hukum dan aturan hukum seperti ini harusnya tetap ditulis dalam sebuah aturan dan harus ada sanksi yang menjerat hal itu. Jadi kesannya biar ada efek jerah. Kalau misalnya orang buang sampah, kayak di Singapura deh ceritanya. Pernah dengar kan kalau misalnya di Singapura orang buang sampah sembarangan aja itu didenda, iya kan? Nah, kondisi hukum seperti itu yang sebenarnya kita perlu. Nah, terus selain kebijakan hukum, pemerintah juga seharusnya bisa melakukan pembersihan rutin bersama Pandawara tadi. Setelah misalnya Pandawara telah membersihkan suatu lingkungan, tugas pemerintah adalah menjaga hal itu biar nggak kotor lagi gitu, Nggak terulang lagi. Iya, nah itu juga termasuk tugas pemerintah dan juga pemerintah sih semua orang juga harus menjaga karena kebersihan itu kan menjadi sebuah tanggung jawab untuk semua orang. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, seperti apa sih dampak pencemaran Sungai Citarum terhadap lingkungan dan kehidupan warga di sekitarnya? Oke, dampak dari sungai ini ya. Nah, kalau misalnya saya mau tanya nih, minta pendapat sama kakak. Kalau misalnya sungai kotor, yang dimana sungai itu jadi pusat air yang ya. Nah, itu kalau misalnya kotor jadinya gimana? Ya, tidak bagus dan mencemari lingkungan. Itu yang pasti dirasakan sama masyarakat. Pertama, airnya pasti tercemar. Kalau air tercemar, berarti kualitas air di dalamnya juga buruk. Karena nggak mungkin kan kita mau misalnya kita mau mandi di sungai. Kalau sungainya kotor masa kita mau mandi di sana, nggak mungkin dong, ya kan? Nah, itu pertama. Nah, kedua, kalau misalnya kualitas air itu menurun, kebersihannya menurun dan nggak bisa dipakai, itu bakal nambah masalah kesehatan. Kayak misalnya anak-anak bisa terkena diare atau gimana, itu kan termasuk salah satu faktor kalau air itu harus bersih sebenarnya, nggak boleh kotor karena kalau kesehatan kita sebagai orang dewasa juga perlu menjaga kualitas air gitu, karena air itu erat banget sama kehidupan kita ya kan. Nah, selain masalah kesehatan tadi juga memicu yang namanya banjir. Itu sering tahu bagus pada Jakarta contohnya. Di Jakarta banyak saluran air atau sungai itu yang pasti tercemar sampah, tercemar gitu. Nah, di sana nggak jarang juga terjadi banjir karena aliran air tadi tertutup sama sampah yang banyak banget kayak gitu, ya banjir nggak bisa diangkat lagi. Nggak apa gitu kan masyarakat di sana juga. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita mau ambil anggarannya, sampah ini sebenarnya permasalahan yang nggak bisa dianggap sepele karena berpengaruh banget sama kehidupan kita sebagai masyarakat gitu.
Wah, dari Kak Ica kita jadi tahu apa itu Pandawara dan apa kegiatan yang dilakukannya. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini tentang Pandawara. Dari kisah mereka, kita belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah yang kecil. Dari kepedulian terhadap lingkungan hingga aksi nyata yang menginspirasi banyak orang. Semoga cerita mereka bisa memotivasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep. I don't